Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Kalau saya sih merasa ya siapapun orang tua kita ya itu yang kita terima. Sempat aku gimana ya, rasanya kayak lucu aja gitu kan kalau misalnya. Selamat siang, teman-teman Harian Netra Official, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Harian Netra Official di program Harian Netra Mengungkap Misteri. Masih bersama saya. Bagus. Misteri. Obat. Tolong ya. Kalau opening nggak pernah bagus, memang lainnya. Enggak, kemarin soalnya ada subscriber yang tanya gitu kan. Oh iya, buat dong Harian Netra Mencari Bakat kemarin kan gitu. Buat dong gitu. Cuman ya udah gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau sebenarnya ini ya gitulah. Nah, udah. Rahasia ya. Oke, ulang. Yang serius. Ulang ya. Apalagi di Obat episode 7 kali ini bersama dua narasumber kita yang kita datangkan ya secara ya benar, secara daring lah. Ayah ya. Ya, yang pertama ada Oke ya, yang pertama ada Nora Sondang Kristina Napitu. Halo Nora. Halo. Yang berikutnya, Jer, siapa Jer? Oke. Ada dari Ibu Tania Nainggolan. Ya. Belum Ibu ya. Oke. Dari adik kita Tania Nainggolan. Oke, mungkin gini ya Bang Desmond. Mungkin supaya lebih enak itu mendingan mereka sendiri yang perkenalan diri ya. Nama, sekarang kelas berapa, kegiatannya apa itu. ya gitu ya. Mungkin nama terus sekarang kegiatannya apa gitu ya. Mungkin dari Tania dulu lah boleh. Tadi sapaan udah dari Nora kan? Oh iya, kegiatan. Nama kegiatan. Boleh lah, Dek. Namanya terus kegiatannya sekarang apa, Dek, gitu. Ya, halo, perkenalkan nama saya Siska Utabalian. Sekarang kegiatannya sedang kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan luar biasa. Oh, jurusan PLB dia, Jar. Iya. Memang udah LB banget. Iya, benar. Bukan, salam kenal untuk Tania gitu. Belum kenal? Ya di daring kan bukan pertama kali. Ini enggak. Jerry salam kenal untuk yang berikutnya aja. Yang berikutnya silakan Nora. Halo, nama saya Nora Sondang Napitu. Saya sedang sibuk berkegiatan belajar online. Saya kelas 11 SMA di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Asik. Belajar online sibuk ya? Sibuk lah. Sibuk ya. Oke. Jadi gini nih Bang Jer kan, kita dua gadis-gadis Harian Netra ini ya. Nggak mau bilang cantik nanti. Iya. Nanti ini ya kan udah terlalu biasa gitu. Mungkin ini Bang Desmond, kita mungkin perlu aku mungkin perlu jelasin ya kenapa apa program obat kali ini ya, topiknya ya. Boleh. Nah, begini teman-teman, aku kemarin kepikiran gitu terus langsung ngobrol sama admin Harian Netranya langsung ya, sama Bang Desmond ya. Kita ngobrol gitu, ini ada topik menarik nih kita bahas gitu. Apa itu? Nah, gitu tentang orang tua disabilitas gitu, orang tua yang disabilitas. Jadi ceritanya ini seorang anak yang memiliki orang tua yang disabilitas. Nah, ini perlu kita garis bawahi nih teman-teman. Nah, disabilitas ini kan umum ya, kita berbicara umum ya, jadi bukannya yang tunanetra atau apa, pokoknya disabilitas aja gitu ya. Nah, ini akan menjadi menarik karena banyak kita temukan kasus-kasus di luar sana mungkin yang katakan yang seorang anak yang berpenglihatan normal gitu ya, berpenglihatan awas gitu ya, bahas istilahnya gitu. Ketika mereka mempunyai atau
ya ketika mereka menyadari bahwa orang lain itu tahu tentang keluarganya, mungkin yang ada yang disabilitas atau apa gitu ya. Nah, mereka pasti akan mendapatkan bullying dan semacamnya gitu. Nah, ini yang akan menjadi topik yang menarik yang akan kita bahas gitu. Bagaimana sih sebenarnya seharusnya sikap seorang anak itu dalam menanggapi bullying-bullying yang terjadi gitu di sekitar mereka itu. Karena ini cukup ini ya Bang Desmond ya, cukup cukup memberitakan juga ya, banyak kita temukan pasti ya. Nah, gitu ya mungkin untuk latar belakang singkatnya mengapa kita memilih topik ini, dan itu yang akan kita tanyakan ke narasumber kita. Ya kita ini bersifat sifatnya sharing ya, Bang Desmond. Iya, dan lagi begini Bang Jer, karena gini kan, kemarin kita kalau kita ingat sama-sama itu episode 2 kita udah bicara tentang apa ya? Bukan bicara, itu episode 2 kita curhat ya, curhat. Jadi justru di sini kita hadirkan nih contoh anak-anak yang lahir dari cinta dua penyandang disabilitas gitu, atau salah satunya penyandang disabilitas seperti itu ya. Itu yang menjadi ketertarikan saya, makanya ya udah cocok tuh. Nah, kita udah punya sampelnya nih, harian netra lengkap lah sampelnya, yang kayak mana pun ada lah. Harian netra lengkap lah gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama kita ke Kak Nora ya, Kak Nora sendiri yang mengalami disabilitas netra, ayah atau ibu atau kedua-duanya, Kak? Ayah dan ibu. Jadi saya itu punya orang tua yang sama-sama disabilitas netra gitu. Oh, low vision ada yang total atau dua-duanya Bang? Dua-duanya gimana? Disabilitas. Kalau ayah saya itu kebetulan dia itu tunanetra total, dan ibu saya juga low vision sama seperti saya. Oh gitu. Oh, Mbak Noranya ini ya Bang, masih tergolong, masih bisa dikatakan disabilitas lah gitu. Ya maksudnya cuma memang disabilitas netra. Dia low vision. Low vision ya. Iya. Kalau Kak Tania sendiri yang disabilitas orang tuanya ayah atau ibu atau kedua-duanya, Kak? Jadi kalau yang disabilitas itu kami sekeluarga disabilitas ya, ayah, ibu, termasuk. Iya. Ya, aku juga kan disabilitas netra. Kalau aku total, kalau bapak. Justru bapak yang low vision ya? Iya. Iya, Bang. Kebalikan dari ke Kak Nora ya. Nah, ini menarik ini, Bang. Artinya sebenarnya sampelnya udah lengkap nih. Kalau dulu kita di episode 2 kita bicara, karena gini, kita anggap saja lah yang low vision itu normal sebenarnya kan, normal dalam tanda kutip. Artinya punya potensi lah gitu untuk melihat gitu kan. Nah, jadi ini kedua narasumber kita memang sampel lengkap. Yang satu wanitanya yang normal, yang satunya prianya yang normal gitu. Kira-kira gitu. Iya. Nah, mungkin yang pertanyaan berikutnya yang menarik untuk kita gali, sebenarnya oke, tadi Mbak Tania udah langsung ya jawab ya, satu keluarga disabilitas. Nah, kalau Kak Nora sendiri gimana, Kak? Apakah ada saudara, kakak atau adik, atau kakak sendirian nih? Sendirian, tunggal maksudnya? Ya, jadi keluarga kami itu ya hanya aku sama ayah ibu aja yang istilahnya disabilitas. Nah, kami itu saya itu punya 3 bersaudara. Nah, kakak dan abang saya itu normal. Wow, justru normal ya? Wow, luar biasa. Berarti sebenarnya ada ada satu hal yang terpatahkan menurut saya ini, Kak ya. Ada mungkin yang beredar kan, Bang Jer. Kalau misalnya disabilitas dengan disabilitas akan menghasilkan anak yang disabilitas gitu. Cuma yang saya bingungnya gini. Kenapa sebagian kecilnya terjadi, sebagian kecilnya tidak gitu? Nah, misalnya terjadi di Kak Nora. Di Kak Nora sendiri ada saudaranya yang normal gitu. Sementara Kak Noranya sendiri low vision gitu. Nah, sementara di Kak Tania kedua-duanya disabilitas gitu. Nah, itu yang menarik untuk kita kaji. Mungkin Bang Jerry punya pertanyaan lain gitu. Atau Iya, kalau menanggapi yang dibilang Bang Isman tadi ya, soal kenapa bisa seperti itu ya, ya itu sih, ini sih Bang, nggak bisa kita nggak bisa
mengajukan pendapat sih tentang itu, karena ya iya, itu urusan ini ya, supranatural. Maksudnya ya udah dari atas gitu ya, langsung ya gitu, yang apa gitu ya. Dan secara biologis pun kita kan nggak tahu ya. Mungkin nanti lain kali kita langsung mengundang orang yang berkompeten di bidang apa ya biologis ya, kedokteran. Nah tapi itu Bang Isman, mungkin ya ada hubungannya mungkin dengan obat 2 topik kali ini, tapi akan kita mixing atau kita gabungkan dengan yang aku tadi jelaskan di awal, Bang Desmond ya. Nah nanti mungkin ya kalau misalkan kita bermula dari orang tua yang disabilitas, nah baru kita akan masuk ke pertanyaan atau ke pertanyaan mungkin pengalaman gitu yang ditemukan. Mungkin dari Kak Tania mungkin pernah menemukan gitu, mungkin bukan dari pertama mungkin bagaimana, apakah pernah menemukan peristiwa semacam kalau misalkan kan baru masuk kan Kak Tania kuliah udah setahun lah ya, setahun kurang lebih. Nah waktu pertama kali masuk kuliah terus ditanya-tanya, pasti kan mereka tahu kan, tanya orang tua, atau barangkali belum pernah ketemu ya sama bapak, atau sudah pernah ketemu atau bagaimana. Nah apakah pernah menjumpai pengalaman pribadi secara langsung gitu, ditanya-tanya orang lain atau teman-temannya Kak Tania itu tahu gitu, atau Kak Tania punya pengalaman dari orang lain gitu, yang orang tuanya itu disabilitas tapi dia ini awas ya anaknya gitu. Gimana Kak Tania? Apakah punya pengalaman seperti itu? Mungkin bisa ini sharing atau bisa cerita gitu. Ini pengalaman waktu kuliah atau? Yang mana aja lah Kak, yang mana aja campur. Yang mana aja lah. Pokoknya Kak Tania tahu gitu, ya yang seperti yang aku jelaskan tadi itu. Orang awas. Okay. Kalau ditanya-tanya pasti pernah ya, kalau ditanya-tanya sama banyak orang. Terus santai-santai, jangan dulu. Santai-santai. Jadi ditanya pasti Tania kan disabilitas nih. Mungkin gitu ya ditanya kan disabilitas, apakah dari keluarga Tania itu ada yang disabilitas juga? Pasti kan muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, terus gimana ini tanggapan mereka gitu, katanya? Kita kan perlu tahu juga gitu. Biasanya sih mereka itu enggak, kalau menurut pengalamanku ya, kalau yang bertanya sama aku itu enggak jadi bully gitu sama aku. Jadi mereka itu seperti berikan semangat sih, semangat ya. Iya. Bisa gitu. Ya. Berarti lebih kepada ini ya, support ya, bukannya ya bullying ya. Itu kursi kan. Nah, terus mungkin untuk Kak Nora sendiri bagaimana? Apakah pernah menemukan pengalaman seperti itu untuk diri sendiri atau dengar dari orang lain gitu, atau gimana gitu? Ya kalau pribadi sih hampir mirip juga sama Kak Tania. Kalau misalnya ada teman atau misalnya ada kayak orang gitu nanya ke kita, kamu disabilitas ya, kamu tunanetra ya, iya. Orang tuanya gimana, tunanetra atau tidak, katanya. Saya jawab tidak. Mereka langsung maaf ya gitu. Padahal sebenarnya bagi saya ya mempunyai orang tua yang istilahnya disabilitas itu bukan aib gitu. Ya, karena saya itu punya orang tua seperti mereka. Iya. Kadang kala ya kan banyak orang yang merasa kalau kita misalnya kita itu punya hubungan dengan orang-orang yang disabilitas kayak seolah aib gitu kan. Banyak kan? Iya. Banyak banget. Iya, benar. Iya. Nah, ini sebentar Bang Jer. Mungkin gini, karena tadi tertarik dengan ungkapan Kak Nora yang sekilas tadi, adanya rasa bahwa Kak Nora sendiri nggak pernah merasa minder gitu ya. Ya walaupun di sini kondisinya Kak Noranya sama-sama disabilitas juga akhirnya, tapi kan lingkungan Kak Nora kemungkinan besarnya kan lingkungan yang awas gitu kan. Apalagi agak berbeda dengan Kak Tania ya. Kak Tania dari SLB langsung ya Kak ya? Kak Tania? SLB ya? Iya, dari SLB langsung. Kak Tania. Terus
kalau Kak Nora kan SMP ya baru di LB ya Kak ya? Ya, itu pun saya langsung SMP di luar gitu. Nggak ada langsung kayak di dalamnya sekolah gitu. Oh ya, karena gitu maksudnya gini, mungkin yang paling interaktif dengan dunia luar itu Kak Noranya gitu. Terlepas dari Kak Tania akhirnya berinteraksi dengan dunia luar di lingkungan perkuliahan gitu. Yang itu pun lingkungan perkuliahan Kak Tania kan lingkungan perkuliahan yang fokus ke pendidikan luar biasa juga gitu. Oh iya LB ya. Iya, jadi mungkin pertanyaan kita itu gini lah ke Kak Tania lah mungkin tadi karena Kak Nora udah jawab kan. Gimana perasaan kakak atau pengalaman kakak atau gimana ya? Perasaan kakak lah gitu. Punya orang tua penyandang disabilitas gitu Kak. Karena kan gini, oke mungkin lingkungan kakak juga disabilitas semua nih kan, tapi teman-teman kakak yang lain, misalnya aja Bang Jere justru kan orang tuanya tidak disabilitas gitu. Bang Yohanes orang tuanya tidak disabilitas dan yang lain-lainnya gitu. Gimana nih Kak? Apa namanya? Apakah ada rasa minder dari kakak gitu? Gimana? Kalau pengalamanku tuh kalau cerita minder nggak sampai minder-minder kali ya. Dulu memang pernah. Dulu yang pernah ya. Iya. Waktu masih di panti dulu kan. Jadi masih pernah berpikir, kenapa ya aku ini kok semuanya keluarganya ini semuanya disabilitas mitra, sedangkan yang lain orang tuanya masih bisa melihat gitu, maksudnya bagian dari keluarganya masih ada gitu. Kalau kami ini kan ya pasti gimana ya, rasanya masih apa ya, memang harus karena memang begitu ya Bang Desmond ya, dan mungkin untuk adik-adik juga kakak-kakak juga ya, karena ketika misalkan kita sudah bergabung atau bersosialisasi dengan teman-teman kita yang awas istilahnya ya, nah pasti perasaan-perasaan seperti itu ada gitu kan, ketika mereka mungkin ketika kita melihat mereka mungkin diantar sama orang tuanya atau mereka dan banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin akan menyinggung atau menyentil ini kita perasaan kita gitu. Nah gitu sih, makanya memang benar tadi mungkin yang dibilang Bang Desmond, pertanyaan itu memang cocok gitu untuk kakak-kakak ini gitu. Nah karena gini Mbak, nah yang menariknya adalah Mbak Tania sendiri mengakui bahwa dianya yang udah hidup sejak awal bahkan sejak kecil, ya ini for FYI aja saya sempat TK sama loh sama Kak Tania ini. Nah, artinya memang dari kecil banget itu udah di lingkungan disabilitas gitu loh. Itu aja masih ada rasa mindernya, walaupun ketika itu masih kecil ya wajar lah ya anak-anak ya gitu kan. Tapi itu aja ada gitu loh. Artinya ya mungkin yang dilihat adalah mungkin teman-temannya yang lain seusia kita ya kan sama kan. Nah, seusia kita datang orang tuanya, bahkan yang dari asrama juga datang orang tuanya dari kampung gitu kan, dengan segala gestur-gestur yang memang berbeda dengan ketika yang datang itu orang tuanya Tania gitu. Itu mungkin dirasakan Mbak Tania, itu yang membuat dia merasa sedikit berkecil hati, mungkin bukan minder ya, berkecil hati gitu. Nah, Kak Nora sendiri, apakah pernah mengalami misalnya gini, dalam satu kondisi atau suatu acara atau apalah kegiatan perlu menghadirkan orang tua dan menghadirkan orang tua disabilitas dalam lingkungan yang umum seperti itu Mbak. Gimana itu kira-kira? Ya, karena saya kan SMP dan SMA jauh dari orang tua ya. Jadi kalau misalnya ada pensi gitu, contoh pensi atau acara Natal, otomatis ya mau disabilitas atau tidak pun orang tua saya juga tidak akan datang gitu kan, karena jauhnya daerah ya kan. Jadi kalau saya sampai saat ini sih sepertinya belum pernah mengalami peristiwa seperti itu, karena dalam lingkungan kecil, dari kecil gitu waktu saya masih sekolah bersama orang tua, saya itu kayak nggak ada permasalahan gitu tentang latar belakang orang tua saya, karena guru-guru di sana dan juga lingkungan saya itu menerima kami betul-betul gitu. Dan juga teman-teman saya kebetulan itu sangat
hormat gitu sama orang tua saya. Jadi saya merasa kayak ya, saya sama seperti mereka dan orang tua saya selalu menanamkan itu. Dan ketika mulai saya beradaptasi di sekolah menengah pertama, barulah saya mulai merasakan, oh saya berbeda. Tapi kalau misalnya orang tuanya kayak istilahnya kita menunjukkan orang tua kita ke teman, saya belum pernah, kecuali di asrama. Dan di asrama sendiri bukan hanya saya yang mempunyai orang tua yang disabilitas. Kalau di asrama justru udah saya ya. Iya, justru saya kayak ya sama aja karena orang tua saya low vision kan, mama saya low vision dan ya mama saya termasuk orang yang lebih aktif gitu bicara daripada saya gitu. Jadi nggak pernah bermasalah gitu dalam hal begitu. Nah, ini kita sama-sama mau tahu juga ini untuk Kanora tadi juga menarik kan, tadi aku sempat baru ketemu nih. Nah, tadi Kanora baru mengatakan bahwa ternyata kesadaran bahwa ternyata dirinya berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, kira-kira menurut Kanora apa yang menjadi alasan Kanora sendiri mempunyai prinsip seperti itu? Nah, maksudnya mungkin lebih mudahnya seperti ini. Sebenarnya bagaimana Kak Nora menanggapi antara orang tua yang disabilitas dengan orang tua yang awas gitu? Apakah sebenarnya sama saja atau mungkin ada yang berbeda, atau ada yang istimewa yang Kak Nora dapatkan dari orang tua yang disabilitas seperti itu mungkin ya? Atau gimana? Ya, kalau saya sih merasa ya siapapun orang tua kita ya itu yang kita terima. Tapi kalau memang di perbedaannya pasti ada perbedaan orang tua yang anak yang mempunyai orang tua yang disabilitas dengan anak yang mempunyai orang tua yang awas gitu ya kan. Nah, ketika kita anak yang mempunyai orang tua yang disabilitas kadang kayak gini. Misalnya kita berada di suatu acara dan kita sedang menampilkan bakat kita seperti saat saya di sekolah dasar dulu. Nah, kalau saya mengundang bapak saya pengen sebenarnya bapak saya melihat saya, tapi bapak saya tidak akan bisa melihat saya kan. Nah, ada kala kayak misalnya ketika orang tua memuji anaknya gitu. Kadang iya benar. Gitu. Orang tua melihat ya perkembangan anaknya. Kalau misalnya mama masih bisa lihat, tapi bapak sebenarnya pengen kali, tapi iya. Waduh, iya benar ya. Benar. Mungkin lebih kepada kehadiran ya Bang Risman ya, yang mungkin paling dibutuhkan ya. Lebih ke situ sih, maksudnya lebih kepada respon orang tua gitu terhadap kita gitu. Iya. Iya. Karena ini sulit kan Bang Risman kan didapatkan oleh anak-anak mungkin di luar sana ya. Orang tua yang mungkin respect sama anaknya, yang benar-benar memberikan waktu yang full. Aku sih melihatnya sih begitu sih untuk teman-teman gitu. Jadi Bang Jer, mungkin gini Bang Jer, kita kaitkan sedikit. Kalau kita majukan sedikit nih ke kita nih, akan sulit juga kita berikan sebagai orang tua nantinya gitu Bang Jer. Gitu. Nah ini aduh. Iya, memang. Iya. Nah memang. itu Bang Risman mau jadi orang tua ya? Nggak gitu. Kan suatu saat kan akan terjadi gitu. Misalnya misalnya kan Bang Risman mau lajang terus. Enggak, misalnya kan berulang lagi misalnya kan ayahnya tunanetra, ibunya low vision, Bang Jere misalnya ke Kak Noranya contoh. Itu kan akan terjadi gitu. Hanya contoh aja. Mau beneran? Oke. Jadi contoh masalah benar atau enggak itu urusan nanti lah ya kan. Jadi itu maksudku itu pun akan kita alami gitu loh. Suatu saat akan kita alami gitu. Nah, memang itu sulit gitu. Contoh lain itu tadi yang masalah antar jemput gitu. Nah, kebetulan aja Kak Noranya sejak SMP udah pisah dari orang tua kedua-duanya gitu kan, orang tuanya jauh gitu. Tinggal sama opung ya sekarang ya Kak Noranya? Ya sekarang karena pandemi ya niatnya ke Jakarta, tapi karena apa? Jadi saya menetap di Medan aja. Oke. Nah, Kak Tania, kita ke Kak Tania. Yang menarik dari Kak Tania adalah gini. Kak Tania ini
Ini unik nih, Jar. Unik, Jar. Kalau misalnya ada acara gitu di Karya Murni gitu kan. Kadang yang lucunya orang tuanya Kak Tania itu akhirnya bukan hadir sebagai orang tua, sebagai alumni jadi. Iya. Iya, akhirnya seperti itu gitu. Nah, yang mau saya tanyakan gini nih Kak Tania, agak berbeda dengan Kak Nora karena kan kehadiran orang tuanya Kak Nora ketika SD itu di lingkungannya, bukan di lingkungan Yapentranya gitu kan. Nah, jadi sementara Kak Tania karena memang dari dulunya udah dari Karya Murni, jadi kehadiran orang tuanya itu ya kehadiran alumni jadinya gitu. Nah, apakah ada gitu Kak perbedaan rasa gitu ketika kehadiran orang tuanya kakak, kehadiran bapak gitu ke panti yang lebih diingat orang justru sebagai alumninya gitu, bukan sebagai bapaknya Grace atau Kak Tania gitu. Gimana itu Kak? Iya, gimana perasaan apa yang Kak Tania rasakan gitu dengan perbedaan itu? Ya sih dulu sempat aku gimana ya, rasanya kayak lucu aja gitu kan kalau misalnya mengingat ceritanya bapakku juga dulu alumni dari situ kan. Iya. Tapi ya, gimana gitu, memang itu gitu, memang itulah kenyataannya gitu kan. Iya gitu. Karena gini Bang Jer, yang itu memang lucu sih, ini lucu sih. Maksudnya ada beberapa guru-guru kita yang lama yang akhirnya kan menjadi guru Kak Tania juga ada ya Kak ya, sempat ya yang gurunya Bapak jadi gurunya Kakak juga di Karya Murni. Guru yang hampir pensiun. Nah, ya. Jadi uniknya bahkan aku pernah dengar juga gitu kan. Cara mereka menanggapi kehadiran bapaknya Tania bukan lagi sebagai orang tuanya Tania gitu. Udah kayak alumni aja gitu. Kayak mana gitu kan sebutnya namanya gitu. Jadi benar-benar nggak rasa orang tua gitu kehadirannya gitu karena memang alumni dari situ gitu. Itu mungkin bedanya dengan Kak Nora gitu. Jadi ya satu sisi memang mungkin gini Bang Jer, kalau Kak Tania kan karena memang di lingkungan yang disabilitas semua gitu kan. Akhirnya ya pertunjukannya kan ketika SD di asrama atau ya pertunjukan ala disabilitas semua kan gitu kan. Yang memang benar bisa direspon gitu. Memang agak berbeda dengan Kak Nora yang mungkin pertunjukan nari gitu ya. Nah itu akan susah gitu kan, itu tadi karena nggak bisa dilihat. Tapi kalau Kak Tania kan, apalagi Kak Tania kan salah satu penyanyi handal di Karya Murni ketika itu dan masih membengkak sampai sekarang gitu kan. Nah itu dia, di situ dia perbedaannya mungkin dia Bang ya. Iya. Nah, ini ya, aku mau tahu juga nih Kak Tania. Tadi kan Kak Nora kan berbeda ya dengan Kak Tania kasusnya ya. Nah, kalau katanya kan yang aku tahu itu kan bapak kan low vision. Nah, apakah selalu bersama-sama dengan Tania gitu kemana-mana gitu, misalkan mengantarkan gitu atau menjemput maksudnya selalu dekat dengan Tania atau gimana? Atau seperti Kak Nora juga tadi atau bagaimana gitu? Gitu. Kalau yang sekarang ini kan udah beda ya sama yang dulu. Kalau dulu itu sekali 3 bulan pasti ada jemukan ya untuk itu sama untuk kakak dari bapak tuh sekali per semesternya pasti libur. Berarti iya, kalau mungkin masa sekarang inilah ya karena udah jauh ya kotanya ya luar kota ya. Tapi luar biasanya Bang Jer, ini aku cerita sedikit ya pengalamannya Kak Tania mungkin yang terlewat tapi perlu di highlight menurutku. Kalau kita tadi bicara misalnya orang tua yang tunanetra agak sulit memberikan perhatian gitu, bukannya nggak mau ya, tapi sulit memberikan perhatian seperti orang normalnya. Nah uniknya nih Bang Jer. Kak Tania, sekarang Kak Tania di Malang ya Kak ya? Iya Bang. Nah, di Malang, biar Bang Jere tahu,
yang antar Kak Tania dari Medan ke Malang itu bapaknya loh, gitu. Wow. Ini luar biasa. Ini maksudnya bahkan teman-teman kita yang normal pun nggak diantar lagi ketika udah masuk kuliah gitu. Ini bahkan diantar loh, bener-bener ditungguin gitu sampai Kak Tania nyaman di tempatnya yang baru. Lalu bapaknya pulang ke Jakarta ya kemarin ya kayaknya. Nah gitu, ini luar biasa kan, artinya tetap bisa mengupayakan kasih sayang gitu loh. Itu luar biasa sih. Gini Bang Desmond. Dan kita nggak bisa bilang kalau misalkan manja atau gimana, karena ini kan berbeda kasusnya kan, karena orang tuanya disabilitas gitu. Orang tuanya disabilitas, jadi bentuk perhatian apa yang harus diberikan orang tua kepada anaknya, ya salah satunya itu mendampingi apapun yang bisa dilakukan orang tua pasti akan dilakukan kan gitu ya, bukan suatu bentuk kemanjaan gitu kan. Kadang orang memandangnya secara umum pasti gitu kan, kemana-mana selalu apa gitu, tapi kan bukan itu ya. Gitu. Nah mungkin Kak Nora gimana? Yes, kalau dengar tadi kayak ceritanya pengalaman Kak Tania itu sama persis kayak bapak saya dulu waktu 4 tahun yang lalu atau sekitar 3,5 tahun yang lalu, kakak saya itu kan kuliah dapat di Bali gitu. Jadi yang antar kakak saya sampai ke Bali itu bapak saya sendiri. Nah, ini dia. Bapak sampai betul-betul siap semua beres, kosnya juga beres, baru bapak saya pulang sendiri ke Jakarta. Wow. Ini justru lebih bicara lagi. Ya, karena gini. Yang bapaknya Kak Tania location, tapi ayahnya Kak Nora yang benar-benar total. Dan gini loh, dan sebenarnya yang diantar normal loh. Kan kakaknya normal kan, Kak? Iya, bapak saya pengen bapak saya hanya pengen menyaksikan secara langsung gitu anaknya kuliah. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya kalau secara secara action jadinya seakan-akan kakaknya yang ngajak bapak ke Bali gitu kan kira-kira sebenarnya kan. Iya. Tapi itulah artinya yang penting dari situ bukan itunya gitu, tapi keinginan itu mencerminkan kasih sayang yang luar biasa gitu loh. Tetap bisa gitu, ternyata nggak ada persoalan gitu. Ini kita terlepas dari kondisi ekonomi masing-masing keluarga, itu sama aja gitu antara yang dengan yang normal gitu. Menarik sih. Gitu dia. Karena ini yang Bang Desmond ungkapkan tadi itu menjawab pertanyaan Bang Desmond sendiri tadi di awal. Ini akan sulit kan, Bang Desmond tadi tanyakan, akan sulit orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya yang normal, yaitu kita sudah lihat sendiri kan betapa bahwa orang tua disabilitas sekalipun memiliki suatu perjuangan gitu, suatu pergumulan khusus gitu untuk bagaimana bisa membuat anaknya itu kayak merasa diperhatikan dan sebagainya, memberikan seluruh perhatian apa yang bisa dilakukan seperti yang sudah kita bicarakan tadi di atas ya, itu sih gitu, dengan segala keterbatasan ya gitu. Tapi dan itu merupakan hal yang luar biasa gitu kan. Iya, luar biasa memang gitu. Nah, mungkin gini ya Kak ya, itu kan tadi berdasarkan cerita kita nih. Nah, apa sih yang Kak Tania rasakan ketika itu misalnya kan nih kalau Kak Nora kan belum pernah mengalami yang kakaknya gitu kan. Nah, apa sih yang Kak Tania rasakan gitu ketika diantar oleh Bapak secara langsung gitu? Iya. Iya, yang pertama itu bukan manja ya, bukan manja. Iya. Tadi udah dibilang kan. Bukan manja, tapi aku memang kan gini kan, aku berpikir nanti untuk ke depan bapak saya datang ke sini, terus jemput saya balik lagi ke Medan gitu kan. Jadi ujung-ujungnya nanti pasti saya sendiri akan mandiri pergi pulang sendiri gitu ya ke Medan ya. Gak mungkin bapak datang lagi ke sini. Jadi aku memang berharapnya perhatian bapak itu di awal gitu ya, di awal aku masuk kuliah ini. Ya gimana ya, menurutku
Oh ya mungkin gini. Ini juga menarik ya Bang Isman. Tadi katanya juga udah sempat singgung, jadi aku kepikiran juga gini. Mungkin bentuk perhatian yang diberikan orang tua itu harusnya ya Bang Desman ya. Ada apa ya, kayak apa sih namanya itu, batasan mungkin atau apa gitu, supaya anaknya tidak ini Bang Desman, tidak kayak dari orang tuanya sendiri kayak bisa menempatkan perhatiannya diberikan sejauh apa gitu kan, supaya tidak membuat anaknya itu kayak selalu diperhatikan oleh bukan diperhatikan, selalu harus dekat-dekat sama orang tua gitu kan. Betul yang dibilang Kak Tanya tadi, memang di awal mungkin perlu gitu penampingan gitu, tapi untuk selanjutnya ya bisa mandiri sendiri gitu. Gitu. Jadi kayaknya itu sih yang bisa kutangkap gitu dari apa yang dibilang Kak Tanya. Gimana menurut Bang Desmond? Kalau aku nangkapnya gini sih Mas Jer, justru yang ingin aku tekankan itu adalah bahwa sebenarnya dari Kak Tanianya sendiri tetap merasa nyaman ketika ditemani orang tua gitu, ditemani bapak langsung ke sekolah, ke lingkungannya yang baru gitu loh. Artinya gini, perasaan itu tetap sama gitu. Kan ada seandainya Kak Tania mikirnya gini, ya kalau bapak yang antar ya susah juga kan, sama-sama aja gitu. Ya itu kan akan sama aja gitu, Mbak. Jadi ketika misalnya lah Kak Tania berpikir seperti itu, terus orang lain akan menganggap ya wajar sih, orang tuanya juga disabilitas gitu. Tapi ternyata Kak Tania justru tetap merasa nyaman gitu. Kemarin kan waktu awal-awal mau pergi, seperti itu ceritanya. Aku diantar sama bapak Bang gitu. Bahkan Kak Tania gini ya kayak, bahkan Kak Tania belum berani atau merasa bapak jangan langsung pulang dulu gitu ya ketika itu ya kayak. Katanya. Iya benar. Nah itu, di situ maksud saya justru di situnya Bang Jar, bukan soal manjanya, tapi justru ternyata tetap bisa diharapkan gitu loh. Itu sebenarnya poinnya. Perasaan itu tetap bisa ada gitu. Tapi jangan lupa juga Bang Desmond, dan untuk teman-teman yang mungkin yang nonton tadi, di sebelumnya aku juga sempat singgung kalau katanya juga merasa mempunyai suatu harapan gitu untuk diri sendiri, bahwa kalau bisa aku berharap Bapak tidak selalu harus datang untuk apa gitu, dan aku ingin mandiri gitu ke depannya, kan nggak mungkin selalu ditemani gitu sih Bang Desmond. Jadi kenyamanan itu perlu mungkin untuk di awal gitu ya, karena ini ya jauh ya, ibaratnya merantau lah untuk menempuh pendidikan, tapi jangan terlalu nyaman gitu ya, seperti kalau misalkan kita terlalu nyaman nggak bisa move on katanya. Iya. Nggak bisa move on. Nggak. Ikan. Tapi intinya gitu loh. Ya gitu, maksudnya kenyamanan perlu kan dari orang tua diberikan kepada anak. Justru yang mau kutekankan itu, artinya perasaan nyaman itu tetap bisa kita dapatkan dari orang tua kita yang juga tunanetra gitu. Itu sebenarnya penekanannya gitu. Betul. Terlepas dari pengen harusnya mandiri, harusnya gini, itu urusan belakang. Tapi justru itu gitu loh. Kita nggak butuh orang lain untuk membuat kita nyaman gitu. Nah itu bisa menjadi penyemangat ini untuk Bang Jerry. Mana tahu nanti kan Bang Jerry juga punya pola yang sama, merupakan memiliki anak yang ayahnya tunanetra total dan ibunya low vision gitu ya. Jadi gitu maksudnya Bang Jerry. Lebih ke situ sih. Gitu. Kok jadi? Ya mungkin aku mau tanya juga untuk Kak Nora mungkin ya, supaya nggak terlalu ini ya. Apa yang Kak Nora syukuri dengan memiliki orang tua yang disabilitas? Mungkin itu ya. Gitu tadi kan Kak Nora sudah bercerita ya, banyak gitu ya tentang orang tua gitu yang disabilitas. Nah, apa yang kira-kira Kak Nora syukuri dari memiliki orang tua yang disabilitas itu? Ya, hal yang benar-benar saya syukuri itu ya, saya tidak kekurangan kasih sayang gitu, baik dari ayah ataupun ibu saya. Kadang, apalagi saya itu kan sekolah dulu di SMPRK, dan rata-rata anak-anak di sana diasramakan di asrama Katolik.
gitu kan. Saya memang sekolah di Katolik. Nah, saya kayak ada gitu teman saya yang tinggal sama punya, ada kawan saya yang memang pengen dia sama gitu, karena ya di rumah pun nggak ada yang peduli sama dia. Kalau ada teman saya yang tinggal sama kakek neneknya itu kan dia nggak mau pulang gitu sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk gitu. Jadi hal yang benar-benar saya syukuri gitu, saya tidak kekurangan kasih sayang, saya tidak mengemis kasih sayang sama orang tua saya gitu. Iya. Ya sih, benar. Ya terlepas karena saya itu anak bungsu, karena kakak dan abang saya juga pasti merasakan hal yang sama. Jadi bukan karena saya berada karena saya ini kategori anak bungsu gitu kan, makanya saya tidak kekurangan kasih sayang. Tapi memang dari penglihatan saya sendiri, ya kakak dan abang saya pastinya nggak kekurangan kasih sayang karena orang tua saya tidak terlalu mengutamakan ya ini pudanku gitu, enggak. Gitu Bang Jer. Akan orang anak bungsu. Oke, lanjut. Kenapa jadi aku? Nggak apa-apa. Terus mungkin yang terakhir dari Kak Tania nih ya. Kakak ini sendiri sekarang jadi pisah ya sama kakak ya, sama Kak Grace ya. Kak Grace, bener ya? Kak Grace kan? Ya. Nah, maksudnya komunikasi yang dijalin sekarang dengan Bapak gimana? Selancar apa gitu? Selancar apa ya Bang? Kalau selancar apa Bang? Ya. Gimana? Kalau komunikasi tetap lancar ya. Dan kalau aku itu memang menetapkan kalau akan komunikasi sekali 3 hari lah sama Bapak, paling tidak di telepon. Jadi kalau komunikasinya tetap gitu ya sama orang tua, sama kakak. Iya. Nah, kalau Kak Nora sendiri gimana, Kak? Ya, komunikasi juga baik, Bang, karena kebetulan kami juga punya grup keluarga gitu kan, karena ya anak-anaknya terpisah gitu ya, satu di Medan, satu di Bali, satu yang sama mereka gitu. Jadi kami juga punya grup keluarga dan memang ya jarang sih bicara dari via panggilan gitu, tapi kalau voice note memang ya setiap hari pastilah. Sama Bang Jerry juga voice note tiap hari ya. Oke, lanjut. Ketik. Ketik. Oh, mungkin tadi Kanora bilang kalau di grup di WhatsApp pun ada grup keluarga. Mungkin kapan-kapan Bang Desmond bisa gabung gitu kan, jadi anggota kan. Udah lah, mungkin bilang diri sendiri lah itu ya. Gitu. Ya. Okay. Mungkin Bang Desmond sebelum kita akhiri, aku pun ada ini ya, mungkin ya, katakanlah ini closing statement ya. Mungkin dari Kak Nora dulu. Nah, begini, apa yang ingin Kak Nora sampaikan untuk yang pertama, orang tua yang awas memiliki seorang anak yang disabilitas, gitu ya. Apa yang katakanlah pesan nasihat atau apa gitu. Ya pesan gitu ya. Terus yang kedua, dari anak yang awas yang memiliki orang tua disabilitas. Oke, lengkap ya, gitu. Oke, pertama pesan saya buat orang tua yang awas dan memiliki anak yang disabilitas, ya jangan malu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, karena ya di setiap kekurangan pasti punya kelebihan. Bahkan anak autis sendiri bisa jadi seorang bintang gitu, karena ya kita kan manusia ya, kategorinya manusia ya, walaupun dia melihat, walaupun dia bisa mendengar, walaupun dia bisa berbicara, dan walaupun dia bisa berjalan dan meraba gitu, pasti dalam hal bidang mana dia punya kekurangan gitu. Nah, yang sialnya atau yang apanya, kita sebagai anak disabilitas ya punya dapat kekurangannya di fisik gitu, jadi terlalu nampak gitu ya kan. Tapi buat orang tua yang memiliki anak yang disabilitas, jadilah motivator utama buat anak itu menjadi maju gitu, nggak malu dengan keadaannya. Jadi dia punya dorongan gitu dari dalam. Kalau keluarganya sendiri sudah mendorongnya, otomatis dia jauh lebih
berani gitu kalau mau menampilkan sesuatu di luar gitu. Iya ya. Terus baliknya? Siapa tadi, orang tua ya yang disabilitas? Anak yang memiliki orang tua disabilitas. Oke, buat anak yang mempunyai orang tua yang memiliki kebutuhan khusus atau orang tua disabilitas gitu, pesan saya itu jangan pernah malu mempunyai orang tua yang disabilitas, karena belum tentu kasih sayang yang kamu dapatkan dari orang tua disabilitas dapat kamu rasakan ketika kamu memiliki orang tua yang awas. Ya, saya bukan bilang orang tua awas nggak malah peduli gitu. Cuman karena adanya kekurangan itu, orang tua yang disabilitas itu kayak lebih care gitu sama anak-anaknya. Jadi ya ketika orang tua awas gitu bisa melihat anaknya dari kejauhan, ya ketika anaknya sudah berbuat yang salah gitu, baru dia kasih tahu. Nah, ketika orang tua yang disabilitas, karena dia itu wanti-wanti gitu, karena ya dia nggak tahu gitu apa yang sedang dilakukan anaknya di sana. Dia nggak bisa lihat gitu anaknya itu lagi ngapain. Nah, sebelum hal-hal buruk terjadi, dia pasti udah berikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Jadi istilahnya orang tua disabilitas itu juga orang tua yang care gitu sama kamu, walaupun dia tidak bisa menjadi orang tua yang kamu inginkan gitu. Setidaknya dia memberikan kasih sayang yang benar-benar tulus sama kamu gitu. Mungkin pertanyaan ke Kak Tania kita balik aja, tapi langsung digabungkan aja gitu. Gimana pesan-pesan Kakak terhadap orang-orang yang hidupnya sebagai penyandang disabilitas di tengah lingkungan orang normal gitu? Gimana Bang? Pesan-pesan bagi kita yang penyandang disabilitas yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang normal gitu, gimana tuh? Ya, pesan dariku tuh ya, yang pertama itu bersyukur ya, karena kita bersyukur bisa sama-sama dengan orang yang normal gitu. Jadi dimana kita itu bisa punya kesempatan untuk berada di tengah-tengah mereka gitu. Terus kemudian jadi kita bersyukur. Kemudian yang kedua, kita jangan minder gitu, karena kita juga bisa mereka. Jadi yang ketiga, tetap kuat dalam menjalankan apapun yang kita hadapi gitu. Baik. Mungkin Bang Nisman ada mau closing statement sebelum nanti aku akhiri? Kalau aku nggak ada sih Bang Jar. Udah tutup semua. Iya ya, tutup semua ya. Oke, teman-teman semua, untuk Nora dan Kak Tania, terima kasih sudah hadir di episode 7 kali ini, dan juga untuk Bang Nisman, terima kasih sudah menemani saya di untuk memimpin program ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah subscribe Harian Netra dan sudah tonton setiap program-program obat Harian Netra mulai dari episode 1 sampai episode 7, dan kita harapkan teman-teman akan tetap selalu pantengin terus YouTube-nya Harian Netra, terkhususnya program obat dan juga konten-konten lain ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudah setia menonton, dan kiranya setiap obrolan-obrolan kita itu bisa bermanfaat untuk kita ke depannya juga ya. Terima kasih untuk semuanya, dan sampai ketemu di program obat berikutnya. Oke.